hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Hai Sobat Nongki, aku tuh lagi sedih banget deh hari ini. Kayaknya episode kali ini tuh bakalan feeling blue gitu, karena aku tuh sedih banget. Temen aku tuh baru aja di PHK, terus kayak beberapa temen aku juga yang lainnya tuh usahanya bangkrut gitulah. Dan yang temen aku yang baru di PHK ini, dia tuh mau bikin usaha, cuman bingung juga gitu kan. Saya bukan pengusaha, saya ibu-ibu nongkrong, gimana dong? Makanya ini aku, aduh gimana dong, ada saran mungkin bisa komen, like ke Instagram atau ke YouTube lah, terserah lah. Gimana ya baiknya ya? Apa nunggu Kohli aja kali ya? Siapa tahu beliau ada ide apa gitu. Ya gitu-gitu kan kadang Kohli itu cemerlang juga kan. Duh tapi gimana ya? Ini juga tumben nih Kohli. Kok nggak datang? Halo Ninda. Seneng ketemu di sini. Iya. Aku punya teman ini. Siapa? Oh, ini namanya Pak Henry. Halo, Wah, Pak. Pak Henry silakan duduk. Silakan duduk nih. Makasih kali. Wah, pokoknya Kenapa? kalau ketemu beliau ini kita jadi optimis.
Kenapa Gimana? gitu? Punya masalah apa coba? Ngomong coba, punya masalah. Iya nih kok, jadi temanku tuh habis di PHK kok. Terus di Hmm. PHK terus dia tuh kayak mau bikin usaha gitu, cuman bingung. Terus nanyanya ke aku pula, kan aku kan mbak-mbak sosialita ya, mana ngerti Oh kayak iya gitu betul, kan. itu bertanya pada yang salah. Untung punya teman yang baik. Iya, untung ya teman saya baik ya, gimana kok? Emang ada jalan keluar Kalau apa? soal masalah perekonomian usaha ini, inspirasinya Pak Henry. Tanya sendiri, tanya sendiri. Henry lu pengusaha? Iya. Iya, baru belajar. Baru Dari Koli belajar. juga. Wah, Tapi kok gimana dong? India merendah. Oh, merendah. Dia ini sudah luar biasa lah di dunia Oh, malang gitu. melintang lah. Silakan aja gitu. ditanya coba. Emang punya usaha apa nih Pak? Bisa dijelaskan terus kenapa tertarik sama usaha-usaha gitu sih, kan itu juga bukan low risk, tapi high risk, high return sih ya. Tapi kan high risknya itu kan agak-agak serem juga gitu. Ya, jadi memang kalau ngomong usaha juga prosesnya cukup panjang ya. Saya mulai usaha ketika tahun 2010. Jadi udah lama 11 juga. tahun lah ya kurang lebih. Ya masih baru dibandingkan yang lain. Tapi paling enggak mungkin ada satu buah pengalaman yang saya mungkin bisa bagikan. Kira-kira gimana memulai, bagaimana memaintain dan segala macam. Oh gitu. Dan puji Tuhan sekarang udah diberikan kepercayaan untuk mengelola suatu usaha bernilai 10 juta Pak, dolar. $10 juta. Selesai. Aku udah double attack gitu ya. Makanya sebentar, kamu harus menggali banyak inspirasi ini dari pengusaha muda Indonesia. Nah, Ini Pak Henry, saya tuh punya teman itu tadi kan dia mau bikin usaha kan, cuman dia tuh bingung mau mulainya dari mana. Nah mungkin sebelum itu aku mau kenalan dulu kali ya sama Pak Iya Henry. Pak dong. Henry ini bergerak di bidang apa sih usahanya gitu, terus kenapa akhirnya tertarik untuk bikin usaha gitu tadi? Ya, jadi sebenarnya menjadi seorang pengusaha itu seperti takdir ya. waduh, Apa nih? takdir. Dibilang dulu modalnya karena kepepet. Oh, kepepet Ya, malah. jadi waktu itu saya dibesarkan oleh seorang ibu karena ayah saya dipanggil Tuhan ketika saya umur 15 tahun dan adik saya umur 9 tahun. Dan waktu itu setelah selesai sekolah kan biasa habis lulus nyarinya jadi karyawan, profesional. Tapi di sisi lain mencari pengalaman ataupun perusahaan yang baik di Jogja itu kesempatannya sangat terbatas sekali dan persaingan banyak, sehingga waktu itu saya harus keluar dari kota Jogja dan berat waktu itu harus meninggalkan seorang ibu dan adik perempuan saya. Dan waktu itu saya betul-betul harus gimana untuk melanjutkan hidup. Akhirnya ya karena mungkin ibu saya berdoanya cukup kuat dan Tuhan menjawab. Wah, Saya dikenalkan oleh program yang dirintis oleh Pak Ciputra. Jadi ada program untuk menjadi pengusaha lah kurang lebihnya. Jadi awal mulanya saya belajar tentang bisnis ada di situ. Dan selama 11 tahun ini ya jatuh bangun dan sekarang ini grup saya. Jadi saya dan beberapa rekan-rekan sudah mulai mengembangkan di sektor retail, properti dan beberapa startup gitu. retail, properti, apalagi Pak Henry? Tadi juga. Ada beberapa startup Pak di teknologi, di Startup teknologi dan sebagainya. biasa. Tuh loh, baru 11 tahun loh. Weh, jangan main-main loh, pengusaha muda Indonesia. Wah, temen masih aku. belajar kali. Iya. Temen aku tenang aja, aku punya jalan keluar untuk Tapi kenapa akhirnya memilih tadi properti, terus kemudian ada beberapa startup dan teknologi gitu. Kenapa memilih bergerak di bidang itu sih Pak? Ya, pada dasarnya awalnya itu memang bukan bisnis pertama. Jadi ketika dulu saya lulus dari program yang dirintis oleh Pak Ciputra, itu modalnya benar-benar cuman semangat. Oh, oke. Jadi modalnya anak yang latar belakang saya ini kan dari Fakultas Hukum. Oh, Jadi kalau kita mau bisnis itu dua hal yang memang Agak apa namanya Nggak nyambung tapi bisa membantu, tapi ya bukan pokok gitu Betul. kan. Jadi betul-betul modalnya waktu itu semangat karena beliau mengajarkan dasar-dasar bagaimana membangun suatu perusahaan dan segala macam. Dan ketika lulus ya betul-betul hanya modal pengetahuan dan semangat. Sehingga yang saya lakukan adalah banyak menulis suatu ide-ide bisnis. Itu saya membuat proposal, kemudian datang ngetok pintu untuk cari siapa yang mau modalin waktu itu. Dan memang pengalaman yang sampai sekarang saya nggak pernah lupakan. Ide pertama saya ini kebetulan memang menjadi ide yang apa ya cukup baik lah di lulusan itu, sehingga secara keuangan dan segala macam itu istilahnya apa ya Cukup sangat ini, dilirik inilah, gitu ya? tangible lah istilahnya. Oke, Jadi tangible. bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Sehingga ya udah saya datang, ternyata
memang itu tadi ternyata modal semangat itu belum cukup. Ya, aduh, belum cukup. Oke. Aku selanjut senang loh. Ternyata ada lain-lain. Nah, ini Oke, perlu ada- tanya Tapi ini. baru ini loh pengusaha bilang modal semangat tuh nggak cukup. Nah, Iya, terus kemudian belum gimana cukup, tuh? saya Belum bilang. cukup. Jadi ketika kita datang semangat presentasi, bulan berikutnya saya tahu kok saya pernah datang ke satu tempat yang saya kenal betul ya idenya. Ternyata ide saya itu di-copy 100% sama yang bersangkutan. Waduh. Jadi itu kadang-kadang ya itulah realita yang ada di sekitar kita kan. Jadi tidak semua orang memang memiliki itikat yang baik. Iya. Dan kita waktu itu cuma karena modal semangat, kita presentasi sana sini, ternyata mereka mengcopy apa yang kita sampaikan gitu. Wah. Dan waktu itu malah justru saya berterima kasih, Pak. Waduh, malah terima kasih. Saya terima kasih sama orang itu. Saya sampaikan bahwa terima kasih kamu sudah menipu saya, sehingga ke depannya saya tidak akan tertipu lagi. Wah. Itu yang saya pegang sampai saat ini. Wow, luar biasa. Jadi yang terjadi ya udah saya mulai bangkit lagi walaupun itu tidak mudah. Saya buat bisnis-bisnis mulai ide-ide gagasan yang kecil. Kita mulai dari warung, kemudian mulai dari saham-saham cuman kecil-kecilan tapi mulai berjalan. Nah, dari situ ternyata track record itu penting. Oke. Jadi siapa tahu nanti misalkan Ninda atau temennya ketika tahu orang ini mau dikenal seperti apa sih? Dikenal sebagai seorang yang sosialita, atau mungkin yang suka nipu, atau mungkin yang cuman modal semangat aja nggak ada isinya, itu apa? Nah, brand itu yang perlu diciptakan sehingga ketika sekarang ini saya berada di lingkungan bisnis, saya sudah kebentuk tuh citranya. Oh, seorang Henry ini seorang yang begini. Sehingga apa? Sehingga jalan mulai terbuka satu persatu sehingga dikenalkan oleh banyak orang mulai percaya sehingga diberikan suatu bisnis yang mulai besar. Nah, ini berarti kekuatan kepribadian namanya. Oke, membangun apa ya, brand image gitu Ya, ya. badan yang baik, jujur, berani, dan tadi ketika ditipu orang tidak lalu bersikap yang reaktif, tapi justru mulai berterima lagi kasih malah, berani. Iya. Tapi tadi awal itu bicara soal Tuhan bagaimana nih Pak Henry? Kalau bicara soal Tuhan di tengah situasi membangun usaha dari awal itu bagaimana? Benar-benar. Saya mungkin beruntung sekali ya bisa punya kesempatan mengenal Tuhan melewati pengalaman rohani. Oke, apa tuh? Saya jujur saja ketika ayah saya meninggal, saya sempat bertanya gitu, kenapa Tuhan mengambil sesuatu yang kami cintai gitu. Apalagi waktu itu kan ibu saya seorang ibu rumah tangga sehingga ayah saya ini jadi kayak tulang punggung gitu. Iya. Dan kehidupan betul-betul berubah 100%. Oke. Dan itu saya mulai menyangkal Tuhan sepertinya Tuhan nggak sayang nih sama saya waktu itu terjadi. Dan begitu masuk kuliah pun kan saya waktu itu masih SMA, saya harus kuliah nih harus masuk negeri Pak. Kenapa? Iya. Karena biayanya yang rendah. Dananya, Kita nggak iya. punya uang untuk masuk ke swasta. Saya tahu ibu saya pasti akan mencari cara untuk saya bisa masuk. Karena intelektual saya ini nggak pintar-pintar amat. Jadi saya lebih banyak mainnya daripada belajar ya. Dan itu challenge harus masuk ke perguruan negeri. Negeri yang memang secara akademik harus baik. Gitu. Dan entah kenapa saya tuh punya geng, tapi bukan sosialita lah. bukan. Iya. Gitu. Kita berlima ini punya cita-cita suatu saat kita harus tembus universitas negeri. Gitu. Oke. Dan kita belajar segala macam dan nggak tahu kenapa Tuhan mungkin sudah perencanakan ya. Akhirnya singkat kata saya boleh belajar dan saya bisa keterima di Universitas Gajah Mada. Masuk kuliah. Wah, Dan itu Luar biasa. antara berkat dan musibah, Pak. kok musik bisa? ya? Ketika di UGM itu orangnya pinter semua, Pak. Ya, udah nggak pinter, nggak punya duit lagi kan bingung. Dan salah satu dosen saya ingat sampai sekarang. Saya boleh masuk kelas saya tapi bukunya jangan kopian ya, harus yang asli. Karena menjaga segala macam. Oh iya, menjaga. Waktu itu saya udah ngopi, Pak. Udah kopi saya perkecil. Ya. supaya lebih murah kan. Benar-benar. Dan itu dosen tahu ketika ditanya, loh Mas itu kok bukunya beda? Itu bajakan ya? Wah, saya udah malunya setengah mati. Dan itu cukup membekas ketika saya masuk kampus segala macam itu ada rasa tidak percaya diri gitu loh, bahwa masa sih hanya orang-orang tertentu yang mampu secara materi yang boleh sekolah, masa kita boleh enggak kan? Tapi akhirnya, Dan akhirnya ya saya berhasil menyelesaikan kuliah itu. wes itu loh. Buat semua pemuda-pemuda yang maaf ini pengalaman seperti Pak Henry ini, orang tua tiba-tiba kena musibah sehingga harus mulai dari nol, jangan putus asa. Buktinya, berhasil. Ya. Karena imannya pada Tuhan, perjuangannya tadi, dan kompak tuh 5 orang. Ya, Tapi hebat. apa yang bikin Pak Henry tetap bertahan untuk, maksudnya kan itu juga
di kuliah kan bisa dibilang dapat ujian juga kan, dipermalukan dosen bisa dibilang kayak gitu kan dan lain sebagainya. Nah, tapi apa yang membuat akhirnya Pak Henry tetap oke deh aku selesaiin ini Ya, as soon as possible kayak gitu. Karena waktu itu kita nggak punya pilihan. Oh, oke. Pilihannya adalah menyelesaikan gitu. Karena buat saya kuliah itu tanggung jawab saya kepada orang tua. Bagaimanapun sesulit apapun saya harus menyelesaikannya gitu. Karena itu bentuk tanggung jawab saya. Dan pekerjaan saya adalah tanggung jawab saya kepada masa depan saya. Jadi itu yang pilih. Dan ketika di Fakultas Hukum lulus pun masalah muncul lagi, Pak. Aduh, apa tuh masalahnya? Kalau menjadi seorang lulusan Fakultas Hukum tuh paling keren jadi pengacara. Iya, Nah, pengacara. biasanya yang suku-suku seperti kita yang Jawa gini agak kalah dengan yang suku yang lain. Sarang ngomong segala macam. Orang Jawa itu halus tapi kuat. Dia Waktu ini. itu saya dapat yang lemah, Pak. Aduh. Jadi waktu itu struggle lagi. Wah, gimana nih profesinya kok kayaknya nggak sesuai sama Nggak pilihan. cocok. Pengacara gitu kalau ya. nggak hakim, kalau nggak jaksa gitu-gitu Tapi kan. seperti itu kemudian coba lamar ke perusahaan itu tadi tidak bisa dan akhirnya yaitu Tuhan ternyata bekerja dalam hidup kita. Jadi ketika dia tutup satu pintu, Tuhan akan buka jendela yang lainnya itu terjadi dalam hidup saya. Oke. Jadi ketika dia mengambil orang tua saya, kemudian masukkan kuliah yang saya mungkin nggak secara logika nggak mungkin saya bisa masuk dengan akademis yang saya miliki, ya kan. Kemudian juga bisa di posisi kayak sekarang ini semua campur tangan Tuhan. Jadi tadi lo kata Pak Endi tadi, musibah-musibah itu menjadi berkat. Betul ya? Musibah oke, luar biasa sekali. Musibah-musibah jadi berkat. Jadi jangan takut kena musibah. Malah justru siapa tahu itu jadi berkat gitu ya. Pak? Iya, maka tuh diberitahu tuh temannya tadi. Oke, siap. Iya. Aku akan WA sebentar lagi. Ya, Tapi kita oke. akan lihat apa yang mau pesan-pesan berikut ini ya. Jadi Pak Henry sama Kohli diminum dulu loh. Ini Ya, Pak. asik. Ayo Pak Endi, mana menurut Dan ya. mana-mana Sobat Nongki, kita balik lagi setelah pesan-pesan berikut. Inilah Yogyakarta, kota seni dan budaya dengan keindahan alam sebagai kota pariwisata. Terletak di jantung kota Yogyakarta, Kencana Foto dan Videografi yang telah berdiri sejak tahun 1981 menjadi bukti betapa fotografi telah berkembang dan menjadi seni yang terus bertumbuh. Dua rekor muri telah didapatkan oleh Kencana Foto sebagai studio foto outdoor terluas dan terlengkap. Segala kebutuhan foto dan video bisa dilayani. Dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti galeri frame, ruang make up yang luas dan nyaman, gaun-gaun yang lengkap, serta segala kebutuhan foto lainnya. Masih di Nongki Yuks, ngobrol kisah inspirasi bareng Pak Henry dan juga ada Kohli nih. Kebetulan banget nih hari ini Kohli sangat-sangat membuka inspirasi aku. Nah. Tadi makasih loh Kohli ya sudah menghadirkan tamu Tentu yang luar biasa. temanku tuh pemuda-pemuda inspiratif. Oh, Wah, oke deh. inspirasi bener. Ini contohnya. Tidak akan aku ragukan pokoknya. Iya. Dan tadi Pak Henry tadi kan kita baru cerita-cerita habis dari lulus kuliah nih, terus mau daftar jadi pengacara kok kayaknya nggak cocok gitu ya. Nah akhirnya kok banting setir ke usaha gitu kan. Inspirasinya dari mana itu? Ya, menjadi pengusaha itu sebenarnya banyak faktor karena setiap tahun itu atau mungkin setiap satu pencapaian akan ada pencapaian-pencapaian lainnya. Jadi motivasi awal ya pasti ingin memperbaiki keadaan ekonomi keluarga pasti. Tapi ada motivasi yang cukup kuat waktu itu yang membuat saya ketika gagal saya ingin bangkit lagi, yaitu saya ingin membuat suatu perusahaan supaya saya bisa memperlakukan semua karyawan ke saya lebih baik dibandingkan perusahaan ibu saya waktu itu bekerja memperlakukan ibu saya. Sesederhana itu. Oke, agak takjub juga nih saya. Ingin menjadi pengusaha yang lebih baik dari pengusaha pada umumnya lah, kira-kira begitu kan? Dan dia mensejahterakan. Nah, Mas aja udah berhasil belum deh? Kalau itu Buat saya sih bisnis itu bukan suatu pencapaian tapi dia perjalanan, Pak. Wah, lah ini. kenapa? Ya, Bagus. karena itu tadi setiap pencapaian itu akan ada pencapaian berikutnya, dan saya quote yang paling bagus dari salah satu mentor saya, Pak Teddy Rahmat. Beliau adalah salah satu petinggi Astra dan pendiri Putra Group. Dia bilang begini, less for us,
more for others, enough for everybody. Wah, Jadi itu yang quote yang sekarang menjadi pegangan saya ketika saya membangun sesuatu. Saya dan keluarga saya bilang kita ambil cukup lah. Kita mungkin bisa spend lagi buat orang dan mudah-mudahan di sekitar kita cukup untuk semuanya. wah, bagus. Ya, Namanya pengusaha yang melayani. Nah, iya, benar-benar, bukan sekedar mengambil keuntungan buat diri sendiri. Gak kayak kamu loh, Nin. Apa-apa mikir diri sendiri. Kohli, saya tuh sudah menyediakan rumah saya loh buat ditongkrong. Iya, betul. Ini jadi tempat inspiratif. Tapi ya, Iyalah. ngomong-ngomong, Kenapa? Han, coba Ya, Kohli. kira-kira ya peristiwa ketika engkau paling merasa apa ya? Down ya. Down. Nah, dalam dunia usaha. Pernah, tidak, sering, lalu gimana itu ceritanya bangkit? Nah, Jadi ya ini lagi kembali ke jalan Tuhan ya Pak. Karena memang saya ini jatuh bangunnya di awal. Sehingga proses yang sekarang ini seperti exercise saja Pak. Jadi seperti ya kita pemanasan lah segala macam. Ya bisa dibilang bahwa sekarang ini dunia bergerak sangat dinamis. Apalagi di masa pandemi gini, semua berubah sangat cepat. Bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Dan itu dengan waktu yang sangat cepat sehingga nggak semua orang siap menghadapi ini. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus terus percaya bahwa apa yang kita lakukan ini bisa memberikan nilai bagi orang lain. Banyak sekali dari kita ya, bahkan beberapa investor selalu bilang bahwa oke, kita set target angka sekian gitu. Dan orang selalu berfokus pada angka-angka. Sedangkan dia lupa mencoba menciptakan suatu nilai yang bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Jadi ketika kita lagi masa pandemi, kadang-kadang angka ini tiap hari mungkin berubah-berubah. Tapi ketika memiliki motivasi untuk bisa menciptakan nilai, ketika kita dari perusahaan membangun suasana yang baik, membangun profit yang baik dan beretika, segala aku macam. masih belum dong, Hen. Masa orang bisnis kok nggak cari duit, cari nilai itu nilai apa, Hen? Itu Pak, jadi proses ketika saya dulu 5 tahun di awal uang Pak. Uang, Motivasinya. iya dong, semua bisnis cari uang. Nah, nyari nilai itu maksudnya apa ini? Ketika Bapak sudah atau kita mencapai satu nilai tertentu itu ada yang kurang tetap. Ada sesuatu yang membuat sepertinya bukan ini yang kita cari. Sehingga waktu itu saya memutuskan untuk saya harus kita sudah cukup lah. Saya dengan keluarga, puji Tuhan berkat sudah banyak sehingga kita ingin menciptakan suatu nilai-nilai nanti yang mungkin juga bisa diturunkan ke suatu organisasi kita. Ketika suatu perusahaan itu kan bertanggung jawab bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang-orang yang bekerja dengan kita, orang-orang partner-partner kita, itu kan memiliki tanggung jawab untuk sama-sama sejahtera bersama lah. Nah, ini bagus. Jadi pengusaha yang tidak sekedar mementingkan uang untuk dirinya, tapi sejahtera bersama tadi. Sejahtera bersama ya. Menjadi berkah buat tadi karyawan, kalau bisa lebih baik dari perusahaan-perusahaan yang lain. Iya. Nah, ini namanya pemikiran spiritual. Wah, dalam dunia usaha. Gimana tuh, Ini Pak? orang spiritual. Luar biasa. Nilai-nilainya itu nggak cuma untuk ambisi. Gak cuma untuk diri sendiri gitu ya. Iya, tapi nilainya adalah membuat kehidupan yang sejahtera tadi, sejahtera bersama. Itu baru pengusaha yang keren. Nah, kalau pengusaha Indonesia kayak begini semua ya Indonesia maju. susah ya. Iya. Tapi bukannya itu bukan hal yang gampang ya Pak Henry ya untuk bisa membuat sebuah nilai kayak gitu ya. Ya, itu memang suatu proses yang cukup panjang. Saya baru menemukan ini kan baru sekitar 5-3 tahun ke belakang itu. Jadi proses setiap orang akan memiliki nilai atau mungkin jalannya sendiri-sendiri. Seperti yang sering orang bilang bahwa 2 hal terpenting dalam hidup kita adalah ketika kita lahir dan kita tahu kenapa kita dilahirkan. Wah, lah apa coba jawabnya apa itu? Kenapa? Wah, itu apa lahir dan apa tadi satu? Kenapa kita dilahirkan? Ah, lalu? Waktu kita lahir. Wah, yang kenapa dilahirkan? Nah, jawab tuh, dengar loh kamu. Weh. Dengan pergumulan saya merasa happy ketika hidup saya bermanfaat buat orang lain. Itu yang saya lihat. Bukan masalah uang. Tapi ketika ada satu cerita yang mungkin saya jarang cerita. Saya merekrut petugas keamanan. Tiba-tiba ketika saya mau pulang kantor, jadi di kompleks saya itu ada jajanan macam-macam. Ada seorang anak kecil yang membawa bakpao dan dia bilang, "Pak, terima kasih ya." Loh, kenapa, Dik? Saya bilang, "Ya karena berkat Bapak, papa saya nggak perlu kerja di hutan lagi." Oke. Nah, itu buat saya kayaknya lebih bernilai dibandingkan suatu pencapaian dengan omset tertentu yang besar. Jadi saya sekarang menyemangati diri saya.
Jadi kalau pandemi ini orang seperti saya cukup lah, saya tutup aja, saya hidup dengan tabungan saya bisa. Saya harus Tetapi, keluar. nah ini tetapi Tapi ada satu nilai yang saya ingin tanamkan gitu ke orang lain, bahwa hidup kita bernilai ketika kita bisa bermanfaat. Tidak melulu karena faktor uang. Ya, iya, jadi kesimpulannya waktu pandemi ini bagaimana ini dengan bisnismu? bagaimana bisnisnya? Ya 2 bulan pertama saya turun 7 kilo. Kalau itu terjadi sama Koli ya aku seneng. Dia turun sekilo aja susah, turun 7 kilo tambah seneng Tapi ya. kenapa itu bisa turun 7 kilo Ya tuh, Pak? karena semua berubah dan kita tidak siap. Itu yang terjadi. Semuanya hancur. Dalam arti kata semua yang kita sudah rencanakan, kita selalu di perusahaan punya rencana 5 tahun, 10 tahun, itu semua tidak tercapai karena pandemi. Ya pasti ada saatnya kita merenung, ada saatnya kita menangis, berserah. Tetapi lagi-lagi ketika kita dalam suatu pergumulan, saya selalu berdoa. Saya ketuk pintu Tuhan. Karena saya yakini ketika Tuhan sudah membuka pintunya, Tuhan sudah memimpin, Dia akan berikan kita jalan, kekuatan, dan semua yang kita perlukan sudah disiapkan. Tapi kita jangan serahkan semua ke Tuhan. Kita lakukan bagian kita dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Ini namanya menghayati pergumulan, kesulitan, dan mengandalkan Tuhan. Ini Yesaya 55 ayat 8. Nah, tak bacain ya. Oke. Semuanya dengar ya. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Artinya Tuhan sendiri yang campur tangan dalam perjuangan hidup kita. Begitu loh. Luar biasa ya. Berarti memang rencana Tuhan tuh luar biasa, lebih luar biasa dari rencana kita. Tapi kita tetap harus usaha gitu kan. Iya, susah. Pengen jadi pengusaha. Teman saya, kalau saya cukup jadi sosialita Nah, aja. tapi diajarin Saya dulu. kenapa? Kalau andai kata ada orang ingin jadi pengusaha, tip Oh, and iya, tricks lah ini. Kebetulan nih nanti mungkin temanku tak suruh nonton aja kali ya. Nggak cuma kali itu, ya. aku ya pingin bisnis. Oke, baiklah. Memangnya aku di rumah begini terus nih. Nah, kamu tuh ya, masa kamu seneng aku cuma begini? Iya sih. Aku ya itu pingin kalau cuma bisnis. ke saya ya kok ya. Iya, ayo Jolin nih, gimana nih? Asik ah. Jadi saya ingat sekali waktu saya mulai belajar, saya ingat sekali hari Minggu jam 11 siang, saya dapat telepon dari Pak Ciputra. Beliau adalah mentor, panutan, mungkin ayah di dunia properti, beliau bisnisnya sudah besar. Dia bilang begini, Henry, ketika kamu ingin punya sesuatu atau sesuatu yang kamu cita-citakan, bisikkan itu ke orang terdekat kamu. Oke. Ucapkan itu orang terdekat kamu. Sehingga apa? Sehingga kamu fokus pada mereka, bukan pada orang lain. Karena ya beliau juga bilang bahwa dunia ini mungkin tidak adil padamu, dia bilang. Dan satu hal yang menjadi pesan dia bahwa kalau kita gagal 10 kali, bangkit 11 kali. Itu yang saya tanami. Jadi kalau kita memulai, beliau berpesan 3 hal. Pertama, kita harus bisa menciptakan peluang. Peluang. Kita harus rajin berinovasi. Dan kita harus berani mengambil resiko yang terukur. Resiko yang terukur. Itu maksudnya gimana tuh yang bisa diprediksi gitu? Ya, semua harus dikalkulir. Bukan judi. Kalau judi kan Oh iya. kansnya menang 55. Ini suatu resiko yang kita bisa Hadapi ya. Kita bisa terima. Jadi bukan bermain gambling gitu. Semua harus terukur. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa semangat untuk zaman sekarang ini belum cukup. Pengetahuan juga harus ditambah. Jadi supaya kita bisa membatasi atau memulai dengan sesuatu yang bersifatnya terukur. Oke, berarti tuh investasi itu penting ya, investasi otak maksudnya. Kan tadi kan pengalaman tuh harus bisa, pengalaman tuh bisa pengetahuan. Ya bisa sekarang begini, Nindya kalau ke mall biasanya ngapain? Kalau jalan-jalan ke mall? jalan-jalan, belanja gitu-gitu Ini kan. pemborosan. Pak Ciputra selalu ingat, coba kamu jalan-jalan ke mall, sekarang paradigma yang tadi pengen belanja dirubah menjadi kira-kira apa yang bisa saya buka di sini ya? Kira-kira bisnis apa ya yang menarik? Itu kita terbiasa untuk mencoba menciptakan peluang. Aku juga baru mikir waktu duduk di sini. Apa? Ini bisa tak jual nggak ya? Apanya? Oh ini punya saya. Ini punya saya kok. Oh iya deh. Jangan Wah, tapi kan dijual. saya berpikir Oh, iya, bagaimana lalu menjual seperti ini. Iya. Jiwa pengusahanya mau saya Udah mulai tunggu itu. muncul ya. Iya. Biasa sekali loh, bisa mempengaruhi langsung loh. Iya, jadi apa-apa itu harus jaga inspirasi apa yang bisa dilakukan. Oke, baiklah, oke, luar biasa. Nah mungkin dari Pak Henry nih, ada yang ingin disampaikan untuk Sobat Nongki semuanya mungkin yang lagi galau pengen usaha tapi bingung gitu kan, ini harus ke jalan yang mana yang harus aku lakukan, atau mungkin teman-teman yang belum ada inspirasi jadi pengusaha biar jadi pengusaha juga gitu kan. Iya. Silahkan. Ya, kalau pesan saya selalu mengutip dari mentor-mentor saya sebelumnya. Jadi
kondisi memang sedang tidak baik, kita harus akui itu. Tapi mau nggak mau kita harus terima. Dalam arti kata, kita harus sadar memang kondisi tidak baik dan kita jangan menyerah dengan kondisi itu. Kita harus terus mulai tadi berpikir langkah sederhana. Kita bosen nih, kita ke mall deh. Kira-kira ngapain ya? Belanja apa ya? Itu dirubah. Jadi kira-kira peluang apa ya? Bisnis apa ya belum ada di sini ya? Apa yang kita bisa lakukan di sini ya? Coba dimulai dari situ. Dan memang kalau setiap pergumulan dari antara kita kembali ke Kohli tadi bilang bahwa libatkan Tuhan. Oh, ya. Ya, berdoalah, ketuklah pintunya, Tuhan akan buka. Dan ketika Tuhan sudah membuka, Tuhan akan berikan jalan. Itu. Wah, kayak pendeta ya sekarang ya. Wah, pengusaha-pengusaha yang punya nilai-nilai ini jadi kayak pendeta ini ya. Karena jarang kok memang pengusaha tuh kan rata-rata money oriented gitu kan atau number oriented gitu kan. Tapi Pak Henry ini salah satu contoh yang mungkin bisa nanti ya bisa menginspirasi kita untuk bisa menjadi pengusaha tapi juga punya iman yang luar biasa. Iya. Gitu kan. Ya, dan yang nggak kalah penting kalau kita punya keinginan harus dimulai. Kenapa? Karena langkah apa ya, sesuatu yang kita ingin capai sesuatu yang besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Langkah kecil itu artinya apa? Mulai. Kita boleh punya mimpi yang besar, tapi selalu mulai dengan satu langkah kecil. Jangan cuma jadi wacana ya teman-teman ya sobat Kompi ya. Biasanya yang suka berwacana, aku mau buka ini 10 tahun kemudian nggak jadi gitu kan. Karena lupa mau langkah gitu kan, banyak rencana tapi lupa action. Ya luar biasa sekali. Terima kasih ya Pak Henry untuk waktunya hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Ada lagi mungkin yang mau ditambah ini terakhir loh sebelum aku closing loh. Sebelum itu nih, Apa? aku tuh jadi terkesan tadi loh. Pak Ciputra disebut, tadi Pak Rahmat ya, tapi siapa Pak ya? siapa tadi? Pak Teddy Rahmat. Artinya di Indonesia itu banyak loh pengusaha-pengusaha yang berjiwa sosial, Iya. yang mau ngangkat anak-anak muda menjadi pengusaha muda. Jadi mereka ini nggak cuma mau sukses sendiri. Nah ini, lalu menginspirasi teman kita ini, Pak Henry ini tahu juga ingin mengangkat orang lain sejahtera bersama. Lah ini sikap gotong royong ini loh Nin. Yang harus ada ya. Iya, Baik ini di luar perusahaan. biasa. Iya, Jangan benar-benar. egois, saling ngangkat, saling. Wah, kalau semua kita begitu, gotong royong bangsa ini sukses. Nah Pak Henry ini kan kedepannya nih kita masih nggak tahu nih ya apakah ada pandemi lagi atau ada klaster baru lagi, kita nggak tahu. Nah mungkin ada rencana ke depan yang akan dilaksanakan atau ingin dituju oleh Pak Henry mungkin dalam bidang Kalau usaha. saya pada prinsipnya terus berinovasi ya. Karena bagaimanapun sekarang umur suatu produk itu nggak selama dulu. Karena itu tadi hidup sudah dinamis, persaingan makin banyak, kemudian orang-orang sekarang mau cara cepat, jadi kita harus terus berinovasi. Dan yang paling penting jangan pernah menaruh diri kita di atas Tuhan. Dalam arti kata keberhasilan itu selalu bilang ini karena saya hebat. Oke. Karena saya belajar begini ini semua karena saya. Ya itu jangan sampai, karena ketika kita masuk ke situ dan ketika kita menghadapi sesuatu yang kita nggak tahu, itu pasti akan menjadi pukulan tersendiri buat kita. Oke. Jadi kita selalu percaya bahwa ada kekuatan di luar kita yang selalu terus membantu dalam hidup kita. Nah ini Pak Henry, persis nih aku tadi baru baca ini loh. Apa? Yesaya 30 ayat 15 ya. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya letak kekuatanmu. Wah, letak kekuatan kita kalau kita tenang bersama Tuhan, percaya pada Tuhan. Tapi tadi ngomong soal inspirasi itu loh. Inspirasi itu bagaimana dapatnya tuh Pak Henry? Kadang tuh kita suka deadlock Inspirasi, gitu. inovasi, waduh sulit banget itu. Ya, sebenarnya kita sekarang sangat beruntung ya di era yang internet itu sangat mudah dicapai. Kenapa? Karena semua sumber daya, semua itu ada di sana. Tinggal kita mau nggak untuk membukanya. Maksudmu sih sebentar, maksudmu itu supaya kita sering main internet gitu. Oh, kita harus main boleh, tapi harus pilah-pilah Pak. Jadi mencari informasi, banyak ikutin seminar, ikutin kelas-kelas. Nah ini penting nih, nih semua nih anak muda itu jangan buat main game terus internet, ini cari informasi apa tadi? Informasi, ikut seminar. kelas, Ikut seminar. kelas, ikut seminar, ikut ceramah-ceramah. Wah itu bagus inovasi. Lanjut. Main game nggak apa-apa sih kok, kayaknya temanku ada itu yang jualan NFC apa gitu yang dari game-game gitu. Itu juga bisnis sekarang kok. Gimana? Oh iya, Oh, nggak? yang penting tujuannya positif. Ya, jangan cuma buang waktu. Bener-bener. Nge-game nggak apa-apa, tapi tahu ya itu buat apa, inspirasi gitu ya. Jangan terlena gitu Nah kalau kan. buat Pak Andi sendiri,
inovasi yang paling enak itu didapat dengan cara bagaimana? Nah, Sebenarnya paling mudah dengan istilah ATM ya. ATM dari ATM itu apa? amati, tiru, dan modifikasi. oh, Jadi kadang-kadang kita pergi suatu amati, tiru, modifikasi, bagus. pergi ke suatu tempat, kemudian relate dengan industri kita, ya coba kita tempel aja. Yang penting harus ada nilai tambah. Dari Itu bukan plagiat ya? Beda Pak, kalau plagiat 100% contek. Oke. Kalau ini kita mengamati, tempelin dulu dari apa yang kita punya, kemudian tambahin modifikasi. Oh, lah ini. Tapi jangan plek bener-bener ada jualan soto, ya soto yang sama di sebelahnya, nah itu Diinovasi sotonya ya. Ngomong soto tuh apa Pak Hendy tahu kalau aku suka makan soto. tahu kalau Wah. habis ini kita makan nih. Oke deh, silakan ya. Makan soto jangan lupa saya dikirimin ya Pak ya. Oke deh sobat Nongki, terima kasih sekali sudah menemani kita bersama. Ada Pak Henry, ada Kohli juga. Makasih juga Kohli ya sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Teman aku, tunggu aku ya. Aku akan membriefingmu apa yang ku dapat hari ini. Oke deh, kita ketemu lagi di Nongki Yuk selanjutnya bareng aku Ninda Filasputra dan juga nanti ada Kohli juga dan tamu-tamu lainnya yang luar biasa. Terima kasih Pak Henry sudah hadir. Ya, sama-sama. Jangan kapok ya, nanti main-main lagi ke sini. Sampai jumpa dan bye-bye. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Shalom sahabat makna, Sate Bang Jack adalah sebuah program saat teduh yang mengajak kita menyediakan waktu khusus untuk merenungkan sabda Tuhan setiap hari. Firman Tuhan ini yang akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan. Doa kami adalah supaya renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi sahabat makna dimanapun Anda berada. Untuk permohonan doa dan konseling dapat dikirimkan ke nomor 0878 78 75 7554.